Oke, selamat siang. Kita lanjutkan videonya. Jadi ini ada kiriman dari Pak Jaki Amalando. Kalau nggak salah ini yang mau dititipkan jual di saya. Jadi buat Anda yang mau beli, boleh nih. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Jadi ini barang punya Pak Jaki Amalando. Nomor handphonenya 0812 340 79611. Jadi kalau Bapak berminat bisa kontak langsung ke Pak Jaki. Jadi saya bikin review ini ya, saya bantu minta dijualkan ya. Minta dibantu jualkan LED ini ya, saya nggak tahu alasannya apa Pak Jaki. Saya ulang ya, di Jogja nih Pak Jaki. Jadi kalau Anda mau transaksi langsung dengan Pak Jaki, saya hanya membantu mereviewkan ya. Saya ngomong apa adanya, objektif ya. 0812, diulang, catat, jangan lupa ambil bolpen atau record suara saya. 0812 340 79611 ya, nomor teleponnya Pak Jaki segitu. Jadi kalau Anda berminat barang ini, Anda tinggal kontak ya. Saya hanya membantu, jadi sebenarnya membantu mereview saja, jadi membantu mengiklankan lah, mengendorse juga boleh dibilang begitu, terserah. Saya juga nggak mengambil keuntungan, tapi kalau saya dikasih komisi ya monggo. Tapi kalau Bapak mau beli barangnya, sudah dapat duit dari sini, Bapak mau beli barang ke saya ya monggo juga ya. Saya intinya hanya membantu lah ya. Saya bisa membantu ya saya bantu ya. Apa yang bisa saya bantu ya saya bantu. Saya punya bisa mereview ya saya bantu review saja gitu ya. Jadi kalau Anda berminat bisa hubungi langsung Pak Jaki ya. Harganya silakan nego sendiri, saya tidak tahu mau dibuka berapa, harga berapa. Aduh, susah banget ini. Sepertinya ini barang baru ya. Pak Jaki juga baru beli kayaknya nih. Susah banget. Susah banget. Sepertinya Pak Jaki baru beli nih. Ya. Ada tulisannya, ini dibeli di mana nih? Saya open saja ya, to the point, karena memang ini kita di sini tak mau ada tipu menipu, bohong membohongi ya. Jadi Pak Jaki ini baru beli nih kelihatannya, tapi mungkin nggak sesuai dengan hati. Ya mau dijual kembali gitu ya. Oh bener nih, Pak Jaki berarti baru beli dari Shopee. Berarti barang ini boleh dibilang baru ya. Dusnya juga masih kinclong sih, baru. Jadi di sini mungkin Pak Jaki baru beli nih. Ya, dibeli di Shopee, dikirim melalui ID Express ke Jogja. Pengirimnya adalah Emoil. Ya, penjualnya adalah Emoil. Oh, tapi tulisannya cover kit. Tapi saya nggak tahu ya ini dusnya bener nggak. Tapi sih kok mirip banget. Tapi nggak tahu ya. Oh bukan, ini kardusnya doang bro. Jadi bukan. Ini kardusnya doang, filter ya. Jadi barangnya adalah ini, ternyata G6H4. Barangnya baru atau sudah bekas ini? Barangnya baru bro, kinclong. Ya kinclong. Di sini ada tulisannya kiri kanan ya. Saya nggak tahu maksudnya apa, kenapa ini harus kiri dan kanan. Setahu saya sama aja ya. Sama aja mestinya ya. Emang ada beda di mana nih antara kiri dan kanan?
kiri dan kanan sama dong. Kenapa dia harus tandain? Karena mobil di Indonesia kan kalau arahnya kan sama, ini kiri dan kanan ya, nggak ada beda. Nggak ada beda bro, kiri dan kanan. Penjualnya kalau bilang itu kiri kanan aneh. Karena mobil di Indonesia ya, saya kasih tahu RHD, LHD. Kalau mobil Indonesia adalah RHD, right hand drive. Itu mau lampu kiri atau lampu kanan, arahnya tetap jam 11. Banyak pertanyaan ke saya nggak pernah mau jawab. Karena orang yang bertanya kepada saya seperti itu adalah orang males yang tidak mau melihat review saya. Lihat video di skip-skip ya. Orang males yang tidak mau, kalau kasarnya irit kuota itu orang. Saya ngomong apa adanya, to the point, belak-belakan. Jadi jangan saya bilang saya galak, saya tukang marah, tukang ini ya. Saya memang orangnya belak-belakan, to the point. Jadi orang yang bertanya kepada saya, masang LED di sebelah kiri arahnya jam 11, kalau sebelah kanan jam 1 apa jam 11 Pak? Dua-duanya adalah jam 11. Kenapa? Karena Indonesia itu RHD, right hand drive, setir kanan. Kalau Anda keluar negeri, Anda perhatikan deh mobil setir kiri, arahnya kemana? Ke kiri dua-duanya, jam 1 dua-duanya. Nggak ada bilang yang sebelah kanan arahnya jam 11, yang sebelah kiri arahnya jam 1. Salah itu bro ya, salah. Nah ini juga dibedakan kiri kanan salah. Kalau memang dia buat setir kalau ini memang buat dijual di market di Indonesia right hand drive, nggak ada istilah kiri dan kanan harus dipasang berbeda, sama mestinya ya. Kalau dia bikin kiri kanan gitu berbeda berarti aneh menurut saya. Karena halogen H4 nih Anda beli, halogen H4 Anda beli di belahan dunia manapun, atau Anda beli Philips, beli Osram, memang ada di dusnya tulisannya left. Emang ada tulisannya right? Nggak ada kan? Ada nggak H4 left, H4 right? Tidak ada bro. Jadi bohlam itu dibikin tuh satu macam. Yang menentukan kiri atau kanan itu bukan bohlamnya, tapi dudukan reflektornya ya. Jadi mohon dipahami. Jadi yang berdagang, pembeli harus paham, jangan mau dibohongin ya sama pedagang. Jadi kalau ini ditulis kiri kanan saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ini saya lagi pelajari bro. Tenang bro, saya lagi mikir. Sama ini sudutnya juga. Tapi ini yang parah, ini nggak adjustable ya. Nggak adjustable nih. Jadi maksudnya ini center jam 12 terhadap bodinya ini dia fix. Tapi ada kemarin yang bisa disetting. Jadi kalau mau beli sebenarnya jangan beli yang tipe ini. Kenapa? Karena ini garisnya kemungkinan miring. Makanya kenapa saya pernah lihat di forum-forum Facebook group ya, banyak yang bilang saya habis pasang lampu begini tapi garisnya di tembok miring, nggak bisa lurus. Kalau lihat logika begini bener nggak bisa lurus. Kenapa? Karena dudukan H4-nya fix terhadap dia punya housing bagian depan. Ada yang pernah saya review sebelumnya, dudukan H4 ini bisa diputar terhadap housing ini. Ya, jadi berbeda nih. Ini berbeda model sebenarnya. Berbeda model ya, dan dia high beamnya tipe 2, lampu kanan kiri. Oke, kita akan coba nyalakan dulu ya. Jadi kalau ini berminat boleh ya hubungi Pak Jaki langsung. Ini juga kayaknya baru dibeli tuh ya, baru dipasang sebentar 12.20. Jadi belinya bulan Desember nih. Bulan Desember sekarang kan bulan Januari. Ya mungkin baru dipakai beberapa minggu kali ya, dilepas dan dikirimkan ke saya. Ya pasti alasannya kurang terang atau apa ya, saya juga nggak tahu. Bapak tanya sendiri aja langsung ke Pak Jakinya. Saya hanya mereview, saya membantu Pak Jaki. Tapi kita objektif ya, mereview apa adanya ya. Jadi buat Anda yang mau beli barang barunya kan lumayan nih, kalau nggak salah 700-an ya. Ya mungkin ditawar lah dengan Pak Jaki, mungkin setengah harga lebih dikit ya, dilepas kan. Saya nggak perlu cari keuntungan, saya hanya bantu review ya. Saya bersyukur nanti Pak Jaki beli LED sama saya kan gitu ya.
Ya, ini outputnya kecil banget bro, ini sempit tuh, sempit banget ini, sempit ya, jadi nggak lebar. Tapi memang cut off-nya bagus. Tapi sih ini pasti keluhannya kalau menurut saya nggak terang, ya, nggak terang pasti. Ya, kita lihat ke tembok deh, seperti biasa kan kita ketembokin. Begitu doang outputnya. Ya, tapi ini saya curiga nanti di mobil nggak bisa dipasangnya ini miring nih, begini atau begini nih. Karena kalau lihat begini, mobil di Indonesia ininya kan bukan di jam 12, kadang-kadang ada yang di jam 11. Jadi kemungkinan ini sinarnya begini nanti dipasang. Takutnya begini ya. Kenapa saya bilang begini? Sebentar, saya ambilin dulu reflektor H4. Kita coba di motor atau di mobil. Di motor dulu deh. Ini Ninja RR. Oh, Ninja RR karena ininya center ininya jam 12. Kalau mobil setahu saya nggak jam 12, jam 11. Tuh, Avanza itu ininya bukan di jam 12, jadi kemungkinan kalau ini dipasang ini bakal miring tuh begini ya. Kayaknya miring nih. Karena kenapa dia tidak bisa di-adjust, miring begini pasti ya. Nggak mungkin datar, mestinya kan datar. Kalau datar ya nggak tahu juga ya. Saya nanti langsung tanya ke Pak Jaki aja bagaimana di mobilnya ya. Jadi lebih enak. Tapi setahu saya sih kayaknya ini karena dia fix jadi nggak bisa di-setting. Nggak bisa di-setting nih. Oh ya, satu hal lagi, kita coba dia, sebentar saya pasangin dulu ininya. Ya, ini sudah terpasang di reflektor. Kita mau mencoba dia punya high beam. Banyak yang mengeluh kepada saya high beamnya nggak kelihatan apa-apa ya kalau nggak pakai ini. Bisa nggak Pak di upgrade? Bisa nggak Pak dimodif? Nah, ini kita coba high beamnya. High beamnya tidak nyala. Jadi high beamnya ini harus pakai kabel set. Ya, bermasalah ini. Ini bukan buat mobil Indonesia, bro. Kenapa saya ngomong begitu? To the point. Kadang-kadang harus menggunakan kabel set, ya. Ini high beamnya bisa, tapi untuk mobil-mobil tertentu nggak bisa nih. Kalau yang listriknya mobil-mobil tua yang udah bocor nggak bisa. Ini high beamnya, ya. Kelihatan nggak? Ini high beamnya. High beamnya sih buyar ya, mestinya dia spot, tapi kalau dilihat di kamera sih bagus. Bentar saya gelapin, tuh high beamnya begitu, ya. High beamnya cuman kalau dilihat di kamera begini bagus ya, tapi kalau kita beginiin, tuh high beamnya jelek banget, ya. Ini garis low beamnya nih. Ini garis low beamnya. Ini garis high beam dengan low beam, ya. Makanya banyak yang mengeluhkan high beamnya kurang padat, kurang dah, pokoknya nggak bisa nyorot lampu jalan, nggak bisa pelang jalan. Tapi bagus juga LED ini untuk Anda yang mau rapi cut off-nya. Kadang-kadang kan ada orang kan merasa, aduh Pak saya buyar. Nah, Anda dengan pasang ini langsung PNP bro, kecolok. Jadi Anda nggak perlu ngebobok segala macam ya. Masing-masing ada plus dan ada minus, ya. Tapi sayangnya ini versi fix fokusnya ya, nggak bisa di-adjust. Jadi kita nggak bisa mencari datarnya dia. Ada yang versi bisa mencari datarnya dia ya. Karena ininya dudukan kaki 3 ini terhadap ini tetap, tapi ada yang model lain dudukan kaki 3 ini kita pegang, kita putar-putar bagian depannya bisa. Jadi bisa buat mencari garis datar ya. Jadi ini masalah kiri dan kanan menurut saya
ditulis kiri kanan, nggak tahu siapa yang nulis, itu nggak ada guna karena sama ya. Soal driver ya, tadi saya bilang ada mobil tertentu nggak bisa pakai ini. Kenapa? Nih saya coba deh ya. Saya coba jelaskan. Mobil di Indonesia common ground atau common positif ya. Nih kita buktikan dia mestinya bisa common positif seperti Toyota ini, di sini kita taruh positif ya, nyala. Nah kalau mobil common negatif contohnya expander, dia bisa nyala ya. Yang menjadi masalah adalah kalau setrum low, waktu kita high beam setrum low beamnya nggak mati secara full. Biasanya mobil-mobil tua biasanya sering ada induktansi atau kapasitansi ya, istilahnya ada listrik bocor. Nah ini nggak bisa. Contohnya begini, ini sebagai common, sebagai pusat. Anda konekin sini positif low beam, Anda konekin ke sini positif high beam, dia akan berubah menjadi high beam, lampu LED yang bawahnya nyala ya. Nah waktu ini di connect low beam, sedang high beamnya kita connect juga, dia tidak mau. Oh bisa, tadi nggak bisa, yang sebelah bisa, jadi ini bisa, jadi kita anulir ya. Jadi ini bisa buat semua mobil tua karena ini bisa. Tapi kalau yang tadi kenapa nggak bisa ya? Jadi drivernya yang ini ya. Bisa bro, bisa. Sorry. Kita anulir, ternyata bisa. Oke, paham. Nggak bisa bro, ada mobil tertentu yang nggak bisa. Oke, paham. Saya jelaskan ulang ya. Mobil di Indonesia ada soal common ground, common positif. Makanya banyak orang bilang mobil saya nggak bisa high beam, nggak bisa low beam, nggak bisa Pak high beam terus, Pak ini terus. Itu karena ada hubungan di soket common ground, common positif. Ya penjelasannya jadi saya ulang. Nah mobil expander kalau pakai ini nggak bisa high beam bro, nggak bisa high beam. Kecuali ada. Kalau baru mungkin bisa, karena expander juga bisa tarik setengah, tarik full. Ya, jadi begini saya jelaskan secara langsung aja. Jadi ada mobil tertentu yang nggak bisa pakai, ya. Kita taruh common pusatnya di sini. Ini low beam nyala, ini high beam nyala, ya. Nah, ini low beam ya kita jepit sini. Nah, kita konekin ke high beam. Nah, dia nggak ada respon. Jadi low beamnya nggak putus, kita ke high beam kan setrumnya dia tidak mau berubah jadi high beam. Tuh, kita konekin nih. Oh mau nih sekarang, tadi nggak mau. Tuh nggak mau. Oh mau. Kita balik. Nggak mau tuh. Jadi ini ya. Ini untuk low beam, ini untuk high beam, tapi kita connect begini nggak mau. Tapi kalau kita cabut dulu low beamnya, kita pindah ke high beam, dia mau. Tapi kalau kita masih connect ininya begini, ini begini, nggak mau. Jadi ini ada nanti mobil-mobil tertentu yang cocok, ya. Jadi drivernya kadang mau, kadang nggak juga tuh. Tapi ini barang masih baru bro, dibeli bulan 12 ya. Jadi kalau berminat langsung kontak ke Pak siapa tuh tadi, lupa saya. Mau ya. Tuh, kita nggak putus, dia mau. Kita balik. Tuh, nggak mau. Ya. Nggak mau nih. Tuh. Jadi kalau kemungkinan di mobil yang ada setrum bocor, ada kapasitansi karena mobilnya sudah tua, suka ada oksidasi ya, nempel di kotak rumah sekring, di kaki relaynya suka ada kapasitansi atau ada induktansi, ini nggak bisa. Jadi kebanyakan terjadi di mobil tua ya. Mobil tua ini dalam arti Anda punya Avanza
tahun 2006 2007 gitu ya, suka ada problem seperti ini gitu ya. Innova juga sama ya, karena ini mobil Indonesia adalah common positif kebanyakan. Toyota, Honda itu common positif. Nah, ini untuk low beam nyala, ini untuk high beam ya. Tapi kalau low beamnya kita pasang, kita high beam kan, dia nggak mau tuh. Jadi ini harus putus dulu baru dia mau. Ya, tapi mobil di Indonesia ya kadang-kadang suka bocor. Makanya banyak yang komentar, bukan komentar, banyak yang WA ke saya, "Pak, saya baru beli LED, Pak, kok nggak bisa high beam? Pak, kok high beam terus? Pak, kok low beam terus?" Ya itu karena mobil di Indonesia ada common ground, common positif, common negatif, segala macam berpengaruh di kabel-kabel itu gitu ya. Saya sudah review ya, saya rasa objektif lah ya. Sinar juga saya udah cek. Oke, sebelum wattnya gimana ya cara kita mau mengukur wattnya? Sorry, wattnya mah gampang, luxnya maksudnya. Kita belum ngecek wattnya berapa ya. Kita belum membuktikan wattnya berapa maksudnya. Wattnya 10 watt saja. Tuh, 10 watt saja. Oh, ini posisinya gelap dari tadi ternyata. Ya, wattnya 10 saja. Posisinya gelap ya tadi pada saat saya menjelaskan ya. Oke dah, kita jelaskan ulang ya. Jadi begini, mobil di Indonesia itu ada common positif, ada common negatif ya. Jadi kalau mobil yang common positif itu Toyota Innova, Avanza ya. Ini kita konekin begini, dia low beam nyala ya. Ini low beam nyala. Ini low beam nyala ya. Ini high beam nyala ya. Ini low beam, ini high beam. Tapi yang jadi masalah, mobil di Indonesia suka ada setrum bocor karena mobilnya udah berumur. Ya, sudah berumur, sudah lama, istilahnya suka ada oksidasi atau ada induktansi di kaki-kaki relay, kaki-kaki sekring, saklar, lembab, basah, suka ada oksidasi, karatan hijau-hijau, jadi ada setrum bocor. Nah, setrum bocor itu contohnya begini. Nah, ini low beam ya nyala. Waktu pada saat high beam mestinya kan setrum pindah ke sini, tapi setrum yang low beamnya nggak mati 100%, suka ada 6 volt, 3 volt. Nah, dia tidak bisa high beam. Tuh, bukti nggak bisa high beam. Nggak bisa high beam tuh. Ini saya high beam kan tuh. Anda lihat nih, saya tempelin ke sini, nggak bisa. Tapi kalau kita ini angkat, tarik sini bisa. Jadi ada soal listrik bocor ya. Jadi kalau ini low beam kan mau nyala, ini high beam. Tapi kalau ini masih connect, ini kita high beam kan nggak bisa ya. Jadi ada nggak kekompatibelan dengan mobil-mobil tertentu. Ya, ini low beam, ini high beam. Nah, kalau posisi ini begini bisa, nah ini bisa. Berarti untuk mobil common negatif bisa. Mobil common negatif di Indonesia yang saya tahu Mitsubishi Expander. Ya. Kebanyakan mobil di Indonesia common positif dari Jepang ya. Itu Toyota dan Honda itu common positif. Ya, saya rasa cukup videonya. Mungkin panjang, agak gelap-gelap juga, lupa tadi dinaikin terangnya. Oh, wattnya. Aduh. Wattnya. Wattnya 10 watt low beam ya. Wattnya 10 low beam, Anda bisa lihat sendiri langsung. Kalau nggak kelihatan saya bacain. Waktu high beamnya 15,3. Jadi high beamnya makan 5 watt ya. 10 watt low beam 10,7, 10,5 ya. 10,5 low beam, high beamnya 15 watt. Kecil ya. Kita mau cek luxnya ya, sebentar saya buka. Kita cek luxnya. Jadi luxnya ini kita mau ngecek powernya dia, chipnya berapa ya. Power chipnya. Nah, kita akan lihat. Ini chip low beamnya, mereknya IP Car ya, ada chipnya G6 ya.
seperti biasa standarisasi ukuran kita ya. Anda lihat di sini ya, ada batas ukurnya di situ luxmeter saya. Sebagai patokan adalah halogen 55 watt itu 1000 ya. Halogen 55 itu 1000 kita taruh di sini, arahkan ke depan ya. Kita akan ukur dulu tingginya pas nggak. Kira-kira sama. Beda sedikit. Jadi kita akan taruh ini di sini ya. Anda baca langsung di depan berapa luxnya. Sebentar saya nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu dan saya paskan dulu. 3000 ya. Chipnya kecil-kecil cabai rawit loh. 3000 tuh luxnya. Kemungkinan di bawah 3000, kenapa? Karena posisi ini lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit dibandingkan halogen. Jadi kalau halogen lebih pendek. Ya, kita harus mengukur juga tinggi posisi chipnya. Tuh, ini kan kalau ini di bawah. Sedangkan dia lebih tinggi sedikit. Jadi sekitar 2900-an mungkin ya. Jadi nanti jangan ada yang berkomentar kepada saya, "Pak, itu kok harga itu terbaca cuma 300 kok. Saya sebutnya 3000. Di bawah di sini ada kali 10, Bro. Ada kali 10. Jadi artinya 3000, ya. Dikali 10, ya. Jadi kira-kira nilainya 2900-an lah. Ya, karena lebih turun sedikit ke bawah, ya. Ini untuk low beam-nya. Nah, untuk high beam-nya hanya 1800-an. Aduh, 2000-an ya. 2000-an ya. Ya, jadi chip untuk low beam-nya kalau tegak lurus ya sekitar 2000-an lah maksimal ya. 2000-an lah. 2300, 2200 nggak nyampe. Ya. Jadi chipnya sih lumayan powernya, cuman karena dia perlu pemantulan ya. Pemantulan ininya nih, reflektor ininya mangkoknya terlalu kecil, jadi outputnya kurang padat di jalanan. Ya. Pasang lagi dan kalau nggak salah ada yang versi yang nggak pakai tutup ya. Pakai tutup dan nggak pakai tutup sebenarnya nggak ada efek, ini tutup nggak ada guna karena bukan sebagai pemantul, hanya menghilangkan sinar bocor aja ya. Jadi buat Anda yang punya tanpa tutup atau dengan tutup nggak ada efeknya. Efek tutup ini bukan buat bikin terang ke jalanan, bukan, tapi buat supaya nggak terlalu bocor di reflektor gitu ya. Tutupin karena langsung ke lensa. Tapi kalau untuk pemantul ya ini yang ini. Ya, saya rasa review saya cukup. Jadi silakan hubungi Pak siapa tadi itu. Langsung ya, nomor teleponnya di awal sudah ada. Untuk negosiasi harga ya, saya tidak mengambil sedikit pun, cuma saya berharap nanti kemudian sudah terjual Pak Jaki ya, kalau nggak salah bisa beli dengan saya. Oke, terima kasih.